Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Undang-Undang Kesultanan Banten dari pasal 35 sampai pasal 40. Jadi apa ya pembahasannya? Ikuti video ini. Sebelum saya bacakan, yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe, ikuti, dan komen jika ada sesuatu yang mengganjal. Kita diskusikan bareng-bareng untuk mencari tahu seperti apa kalau ada dokumen-dokumen baru atau informasi-informasi baru terkait dengan sejarah dan kebudayaan Banten. Baik, saya lanjutkan dari video-video sebelumnya tentang Undang-Undang Kesultanan Banten dari pasal 36 sampai pasal 40. Karena video kemarin sudah bahas tentang pasal sebelumnya. Nah, pasal 36 teksnya tertulis lan lamun nayaka atau ponggawa metuhe samaptane nadian rembene lamun metu samapta tinerima oge deneng bumi. Jadi artinya lan lamun nayaka atau penggawa, dan jikalau nayaka atau penggawa, jadi nayaka penggawa ini bukan kalau penggawa itu ajudan, nayaka itu petugas yang standby pangkat dengan kalau sekarang mungkin setingkat dengan kapten ya. Nayaka atau penggawa metu sama petani nadian remben itu aksesoris perlengkapan militer. Kalau sekarang pakaian, emblem, terus topi, senjata dan sebagainya, itu remben. Lamun metu samapta diterima oge dening bumi. Jadi jika nayaka dan penggawa keluar pergi dengan seragam, dia keluar dari tugasnya dengan menggunakan seragam, dilengkapi dengan semua atributnya, dan terlambat kembali ke tempat tugasnya, tetapi semuanya masih lengkap atributnya, maka akan disanksi administrasi. Jadi di sanksi administrasi itu ada teguran, ada ketika nayaka atau penggawa yang keluar dari tugasnya bukan diperintah oleh atasannya, dia masih menggunakan seragam lengkap, kemudian dia kembali dengan menggunakan seragam lengkap, dia akan kena sanksi administrasi. Ya sama lah kayak sekarang, mungkin sanksi administrasi itu kenaikan pangkat, ditunda, ini itu segala macam lah. Nah, dulu juga sama seperti itu. Itu bagi petugas, pegawai, nayaka atau penggawa yang tidak mematuhi pimpinannya dalam bertugas. Pasal berikutnya di pasal 37, dan lamun remben ora kelawar samapta ora diterima dening bumi. Jadi lanjutannya, jika mereka terlambat dan tidak lengkap, mereka tidak akan disanksi oleh administrasi. Jadi
kalau mereka pulang tidak lengkap perlengkapannya, justru tidak disanksi oleh administrasi karena dianggap yang tugas sudah selesai, karena membawa atribut. Beda dengan sekarang, orang bangga dengan atributnya di luar tugasnya. Nah, dulu ketika keluar tugas masih tetap menggunakan atribut pekerjaannya, atribut kenegaraan, justru akan kena sanksi. Jadi keluar menggunakan masih pakaian seragam, tapi sampai tujuan sudah dilepas, kembali lagi juga harus sudah dilepas, karena kalau nggak dilepas dia akan kena sanksi administrasi. Itu di Undang-Undang Usahaan Banten dulu sudah diatur sedemikian rupa tentang kostum, tentang atribut pegawai agar tidak menyalahgunakan antara pekerjaan pemerintah dengan pekerjaan individu yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Nah, ini sudah diatur di undang-undang, di peraturannya. Nah, di pasal berikutnya, dan lamun menteri atau suranegara ajelung saking wiyosan dalam pada cawisa sehingga parentah, maka lamun tinggal wiyosan maka ketrap ing parentah dalam. Jadi adapun menteri dan suranegara, jadi suranegara itu seluruh pejabat pemerintahan di Surosoan. Di pasal 38, dan lamun menteri atau suranegara ajelung saking wiyosan dalam pada cawisa sehingga parentah, maka lamun tinggal wiyosan maka katrap ing parentah dalam. Jadi artinya adapun menteri dan suranegara, mereka tidak harus meninggalkan gerbang istana, semua harus disusun sesuai dengan perintah. Jika mereka meninggalkan pintu gapura, mereka akan dihukum dengan hukuman kerajaan. Jadi, nah, suranegara, Surosoan ini satu istilah yang sering kita dengar di di sejarah Banten, mungkin juga di beberapa daerah-daerah khususnya di Tanah Jawa untuk suranegara. Jadi Surosoan itu adalah kota, ibu kota Kesultanan Banten itu namanya Surosoan. Yang kemudian, nah, Surosoan ini dibentengi oleh dipagar oleh benteng beton Batak Kalawan Kawis, batu kalang oleh benteng setebal 2 meter sampai 3 meter ketebalan bentengnya untuk menghambat serangan meriam dan serangan musuh. Nah, kotak dalam benteng itu yang disebut dengan Surosoan. Nah, para pejabat dan para pegawainya itu dikenal dengan istilah suranegara. Kalau sekarang abdi negara, PNS-nya lah, ASN-nya lah, itu suranegara. Suranegara itu para pejabat dan ini. Nah, karena pejabat-pejabat itu punya bawahan, nanti mereka ini para suranegara ini bergelar mas semuanya. Makanya banyak mas. Nah, ini para pejabat di pemerintahan. Nah, ini di pasal 38 ini adapun menteri dan suranegara, dari menteri sampai pekerja sampai bawah gitu kan, mereka tidak harus meninggalkan gerbang istana. Jadi tidak boleh meninggalkan gerbang istana ketika terjadi kerusuhan, ketika terjadi serangan, semua harus disusun sesuai dengan perintah. Jadi ketika terjadi serangan di istana, maka
para menteri dan Sura negara itu harus mengikuti perintah, diposkan di mana, untuk menjaga apa, terus semuanya kan. Nah, jika mereka meninggalkan pintu gapura, jika mereka keluar dari pintu, dari gerbang utama atau keluar dari wilayah yang ditugaskan, akan dihukum sesuai hukum kerajaan. Jadi hukumannya dianggap sebagai dihukum kerajaan. Apa hukumannya nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Nah, ini kita lihat dari sini di pasal 38 ini. Bagaimana mengatur semua pegawai, semua orang yang ada di dalam istana ketika kota ini, bukan istana, tapi kota ini diserang oleh musuh, maka semua menteri, semua penggawa, semua nayaka, nayaka, penggawa segala macam itu masuk dalam istilah Sura negara. Masuk istilah Sura negara. Sura negara, sehingga semuanya harus mengikuti aturan dari pimpinannya, aturan dari kepalanya, aturan dari menterinya. Dia diposkan di mana, untuk menjaga apa. Nah, itu ketika terjadi serangan, dan tidak boleh ada yang keluar dari gerbang istana, dari gerbang kota. Kalau ada yang keluar dari gerbang kota, maka di situ akan kena sanksi kerajaan. Nah, itu di pasal 38. Nah, pasal 39-nya, lan sing sape kanca batureng wong atinggal pangiring-iringan gustine, maka didenda karang setenggang. Dan barang siapa semua kawannya meninggalkan iring-iringan tuannya, akan dihukum mengambil karang 1 tenggang. Tenggang itu kalau sekarang misalnya tongkang. Tongkang itu ukuran perahu, setenggang itu 1 perahu, ukuran mungkin 1 truk lah, ukuran 1,5 meter kali 2 meter, atau 2 meter kali 3 meter ukuran ngambil kerang. Jadi ketika terjadi kerusuhan dengan kawan-kawannya, dia lari dari pos dan dia lari dari tugas, ini kena hukuman untuk mengambil 1 tenggang karang. Nah, untuk apa karangnya? Nah, itu untuk proses pembangunan kota. Jadi karang ini yang menjadi pondasi, menjadi alat perekat untuk pembuatan bangunan-bangunan yang ada di pusat kota di Kesultanan Banten. Nah, di pasal 40-nya, lan sing sape ora teke ing alun-alun, geger ora teke esok ing alun-alun, maka kapidana sejenenge. Jadi barang siapa yang tidak datang ke alun-alun ketika terjadi kerusuhan, terjadi keributan, tidak datang pada sore atau pagi ke alun-alun, disanksi sesuai hukum yang berlaku. Jadi ketika terjadi kerusuhan besar dan semua masyarakat, semua nayakannya udah diatur tadi pasalnya, pasal 3839 dari 37 sampai 39, ini semua masyarakatnya ketika tidak pada perintah tunduk ke alun-alun, maka dia akan kena sanksi dan akan kena hukuman. Nah, di sini kalau kita melihat pernah mengikuti atau pernah bermain game Empire Classic, kita bisa melihat bagaimana proses jalannya peristiwa pemerintahan di Kesultanan Banten ketika terjadi kerusuhan. Ketika terjadi kerusuhan, ada serangan segala macam, semua petani yang ada di benteng kota, dia akan masuk ke pusat inti kota
kalau markas utama yang kalau itu hancur maka dianggap kalah. Kalau benteng militer barak militer, terus tempat-tempat yang lain nggak dianggap kalah, tapi kalau bentengnya hancur dia dianggap kalah. Nah, Kesultanan Banten pun sama seperti itu. Maka kalau kita melihat peta bangunan dan peta tata kota, inti itu yang kita kenal sekarang Sorosoan dan masjid. Jadi ketika terjadi kerusuhan ini seperti ini yang di pasal 40 terjadi, semua masyarakat sipil harus berkumpul di alun-alun. Nah ini ketika terjadi khusus kerusuhan, harus berkumpul ke alun-alun, mereka akan mengungsi masuk ke Sorosoan, masuk ke Benteng Intan yang kita kenal sekarang Sorosoan, dan masuk ke masjid sampai posisinya aman. Nah, di masjid itu walaupun 3 segala macam, mereka juga ada tetap penjaga pos panah, termasuk juga menara. Itu juga ada pos penjaga untuk panah dari atas ketika serangan masuk ke wilayah benteng utama, karena di sana dihadang oleh jembatan rantai, oleh kanal. Jadi mereka akan selamat terlebih dahulu. Depannya silahkan porak-poranda, yang penting ini juga nggak boleh hancur. Yang benteng Intan ini, yang kita kenal hari ini adalah benteng Sorosoan. Nah, kalau kita melihat dari pasal 40 ini persis apa kalau kita sering ikutin main game Empire dulu 2006 2007 sering bermain game seperti ini, baru paham ketika baca-baca dokumen-dokumen 2 tahun terakhir ini, pola kesultanannya itu hampir sama dengan pola itu. Karena game itu ada Jepang, ada Turki, tapi Cina. Kenapa Banten nggak ada? Karena dokumennya tidak lengkap seperti apa kostum yang dokumen-dokumennya nggak ada. Kalau dokumennya ada mungkin game itu juga ada. Inggris, Prancis, semua kerajaan di dunia ada, tapi Nusantara nggak ada. Karena semua dokumennya nggak ada di awal-awal abad 16, abad ke-7 sampai abad ke-17. Sisanya semuanya di dunia itu ada kelengkapan kostum kelengkapan ini, sehingga mereka ada bentuknya seperti game-game seperti itu ada bentuknya. Nah, itu di pasal 36 sampai pasal 40 terkait dengan petugas keamanan wilayah Sura Negara. Mungkin itu sedikit ulasan tentang Undang-Undang Kesultanan Banten. Nanti dilanjut di pasal berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah informasi tentang sejarah Banten dari sudut pandang hukum aturan kesultanannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silakan share informasi ini, share video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.